わ、わ、わ。Yahoo! Minna, kalau anime yang MC atau karakter utamanya OP, mungkin udah sering banget ya Ami buat listnya. Kalian jangan bosan-bosan ya, soalnya si abang tukang list alias si Haruto suka banget sama MC OP. Jadi ya, tiada list tanpa MC OP gitu. Komen ne? Jitsuwane, sebenarnya sih list rekomendasi anime kali ini gak jauh-jauh dari MC yang wah banget. Memang bukan OP sih, tapi MC-nya ini merupakan seorang raja atau penguasa. Sugoi desho? Keren kan? Cocok banget buat kamu yang lagi cari anime yang ala-ala royal gitu. Tapi tentunya tetap dibungkus dengan cerita yang gak ngebosenin. Maan, mending kita masuk aja ke listnya yuk. Berikut ini adalah 10 rekomendasi anime dengan karakter utama seorang raja atau penguasa versi Loli Meindo. Tapi sebelum itu, klik tombol like dan subscribe-nya ya. Nobunaga the Fool. Kalau dengar kata Nobunaga, pasti di pikiran kita terlintas suatu tokoh legenda di Jepang bernama Oda Nobunaga. Gak salah sih, anime ini emang ngisahin Oda Nobunaga yang itu. Tapi anime ini digabungin dengan teknologi juga. Jadi di zaman samurai anime ini, ada kapal perang, mecha, dan senjata berteknologi tinggi. Animenya menceritakan tentang dua dunia yang saling berhubungan. Planet itu bernama Barat dan Timur. Tapi karena adanya perbedaan, perang sering terjadi untuk memperebutkan kekuasaan. Di sini ada karakter cewek bernama Gianne yang punya kekuatan spesial. Sebenarnya bukan kekuatan sih, tapi dia dapat semacam bisikan untuk menemukan raja yang dapat menyelamatkan kedua planet agar bisa bersatu. Siapa ya yang jadi raja itu? Nonton deh animenya. Sore demo sekai wa utsukushi. 私はニケ、アメフラシの姫。あんたたちの王様のお嫁になりに来たんだよ。 Jika kalian mau nonton anime non-action dengan tema karakter utama adalah raja, anime ini mungkin cocok banget untuk kalian tonton. Anime ini sepanjang episode hanya mengisahkan kisah cinta antara perjodohan Raja Matahari dan Putri Kerajaan Hujan. Tapi biasanya tuh raja adalah orang tua yang haus akan kekuasaan. Tapi di sini rajanya hanya seorang anak kecil yang sangat dingin. Nah, disinilah kisah mereka menjalani kehidupan super konyol dan romantis banget. Selain kisah mereka, ada juga beberapa konflik seputar kerajaan atau orang yang tidak setuju sama pertunangan mereka. Ya biasalah, anime kayak gini emang mainin perasaan mulu. Ayo deh nonton kisah cinta antara Onesan dan Shota ini. Ginga Eiyu Densetsu. いかがなさいました、ラインハルト様。おかしい。何かが変だ。我々は勝利しつつある。それは間違いない。だが Sebenarnya anime ini tuh anime lama yang di remake ulang. Entah kenapa sih, akhir-akhir ini banyak banget anime yang di remake. Jangan-jangan di masa depan nanti, di 2050, anime yang rilis di 2021 juga bakalan dirilis. Menarik nih. Ginga Eiyu Densetsu adalah adaptasi novel yang dibuat jadi anime pada tahun 1997. Lama juga ya, kalian udah lahir apa belum nih? Kalau Ami sih belum. Pada tahun 2018 lalu, anime ini mendapat adaptasi baru dengan judul Ginga Eiyu Densetsu Dieneledes. Animenya bercerita tentang dua negara antar bintang yang bermusuhan, di mana kedua negara itu bernama Kerajaan Galaksi dan Aliansi Planet Merdeka. Karena itulah, mereka terlibat sebuah perang besar. Dalam perang tersebut terdapat dua prajurit yang menjadi rival satu sama lain, yaitu Reinhard von Mussel dan Yang Wenli yang berjuang demi harga diri negaranya masing-masing. Mada no Oto Vanadis.
Anime ini bersetting tentang dunia fantasi Eropa, perang antara negara-negara pun bergelora. Salah satu negara tersebut bernama Zed mempunyai 7 wilayah yang diperintah oleh setiap panglima perang yang semuanya adalah wanita, dan mereka dikenal sebagai Vanadis. Para Vanadis dilengkapi dengan senjata naga yang kuat. Eleonora Viltaria adalah salah satu Vanadis. Kini dia sedang perang dengan negara saingan mereka, yaitu Brun. Di negara Brun ada seorang pangeran yang memimpin perang itu. Dia bernama Vorn. Vorn ini pemanah muda berbakat serta pangeran dari Brun. Namun sayangnya seluruh pasukannya hancur di tangan Ellen. Dalam suatu peristiwa, Ellen mengerahkan Tiger dan memberinya perintah, jadilah milikku. Apakah itu tanda dari pembentukan aliansi? Atau justru Tiger dijadiin suami? Nonton deh animenya. King's Raid. Anime action satu ini keren banget. By the way, anime ini adaptasi dari game yang lumayan terkenal loh. Jadi nggak usah diraguin lagi soal ceritanya. Anime ini bercerita tentang 1 abad setelah Raja Kael dari kerajaan Orphelia mengalahkan Raja Iblis Angmon yang galak. Oleh karena itu, perdamaian pun akhirnya dapat terwujud. Akan tetapi, masalah pun tetap saja muncul. Tapi bukan masalah pertarungan, melainkan para kesatria yang seharusnya bertempur malah menjalani kehidupan yang damai dan tidak ada pertarungan sama sekali. Tapi suatu hari semua itu berubah. Entah dari mana tiba-tiba datang sekelompok iblis yang sudah mulai mendekati kota. Oleh karena itu, Cassel dan teman-temannya memulai misi untuk mencari pedang suci untuk membunuh musuh baru tersebut. Akagami no Shirayuki Hime. 半年前につけたろかよ。味を覚えるために試飲してみなさい、白雪くん。あとそこの帯です。うまっ。 Untuk anime ini sih nggak diraguin banget buat kisah romantisnya. Jadi kalau kalian mau nonton anime romantis dengan balutan kerajaan, pas banget deh buat nonton anime ini. Bercerita tentang seorang gadis bernama Shirayuki yang dimana dia kabur dari negaranya karena menolak menjadi selir pangeran kerajaan itu. Saat pelariannya, dia bertemu dengan seorang pangeran negara tetangga bernama Zen yang sedang menjalankan misi dengan para penjaganya. Disinilah pertemuan mereka berdua. Anime ini punya konflik yang lumayan ribet sih, apalagi karena Shirayuki ini cantik banget. Jadi biasalah kalau diperebutkan orang-orang. Genjutsu Shogi Yusha.お私寝ちゃった。おはようリシャ。おはよう。いつからそこに？さっきからだけど。 Anime ini menceritakan tentang dipanggilnya seorang pahlawan dari dunia lain bernama Katsuya Souma. Ia ditugaskan untuk mengalahkan Raja Iblis dan menyelamatkan dunia. Namun masalah timbul saat ia mengetahui bahwa kerajaan Elfreden, kerajaan yang telah memanggilnya, tengah mengalami krisis ekonomi dan keamanan. Akhirnya dengan kebijakan sang raja, pahlawan Souma dijadikan sebagai Raja Elfreden dan dipercaya memimpin kerajaan dan akan dinikahkan dengan sang putri. Dengan kecerdasannya, Raja Souma membangun kembali kerajaan Elfreden sedikit demi sedikit. Untuk membantu pemerintahannya, Souma juga mengumpulkan orang-orang berbakat dari seluruh kerajaan dan terkumpullah 5 orang terbaik dengan kemampuan-kemampuan yang unik. Namu Amida Butsu Tendai Utena.
Anime ini menceritakan tentang seorang pangeran bernama Shaka Nyorai yang menjadi penyelamat dunia. Waktu pun telah berlalu ke zaman di mana dunia hampir damai. Tapi semua itu hancur ketika ada seorang bernama Mara yang membuat kontrak dengan iblis dan bertujuan untuk menghancurkan Shaka demi balas dendam. Kekuatan iblisnya sih cukup berbahaya banget. Kekuatan Mara bisa mengendalikan orang yang hilang kepercayaan atau tujuan hidup. Shaka pun tidak tinggal diam melihat itu. Dia membentuk sebuah kelompok yang berisikan 13 Buddha dan 2 dewa. Lalu disinilah pertarungan antara iblis dan dewa terjadi lagi. Bakal gimana ya ceritanya? Nonton deh animenya. Oh sama ranking gue. Cerita berpusat pada Boji, seorang pangeran tuli tak berdaya yang bahkan tidak bisa menggunakan pedang anak-anak. Sebagai putra sulung, ia berusaha keras dan bermimpi menjadi raja terhebat di dunia. Namun, orang-orang bergumam tentang dia, seorang pangeran yang tidak berguna dan tidak mungkin dia bisa menjadi raja. Boji mampu menemukan teman pertamanya yang bernama Kage. Kage ini adalah sebuah bayangan yang entah bagaimana memahami Boji dengan sangat baik. Kage ini seorang yang selamat dari klan pembunuh yang telah dimusnahkan, bukan lagi seorang pembunuh. Ceritanya mengikuti kedewasaan Boji saat ia bertemu dengan berbagai orang di rumahnya. Apa bisa ya orang seperti Boji mewujudkan mimpi-mimpinya? Nonton deh animenya. No game, no life. Di awal cerita, ada 4 karakter game terkenal di dunia game dengan nama Kuhaku. Dalam bahasa Indonesia, Kuhaku berarti kosong atau bisa dibilang tanpa nama. Rupanya cuma ada 2 orang yang memainkan karakter tersebut, yakni Sora dan Shiro. Tiba-tiba mereka mendapatkan sebuah email untuk tantangan memainkan catur. Shiro yang masih anak-anak memiliki akal yang cerdas. Bahkan program dari komputer yang bisa mengalahkan master catur bisa ia kalahkan loh. Melihat pemain catur yang tak biasa, Sora pun membantu Shiro menghadapi tantangan tersebut. Akhirnya mereka pun menang. Kemudian muncul email kedua. Isi email tersebut menyebutkan dunia mereka tidak sesuai dengan Sora dan Shiro. Rupanya email tersebut datang dari seorang dewa. Dewa itu pun membawa Sora dan Shiro ke dunia lain. Nah, segitu aja list anime dari aku. Kalau kalian ada list tambahan lain, coret-coret aja ya di kolom komentar. See ya di video selanjutnya.